Selamat siang, perkenalkan nama saya Ruli Rohayati, Magister Seni dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Sedikit informasi tentang kependidikan saya berasal dari S1 di ISI Yogyakarta, dilanjutkan dengan S2 juga di ISI Yogyakarta, mengambil bidang penciptaan seni tari. Berkaitan dengan bidang pendidikan, saya ditunjuk untuk mengampu mata kuliah komposisi tari dan koreografi. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komposisi tari dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah komposisi adalah sebuah mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar menata tari bagi pemula, dalam hal ini adalah mahasiswa. Komposisi tari adalah sebuah mata kuliah yang mengajarkan tentang teori maupun praktek bagi mahasiswa dalam mempelajari ilmu-ilmu penataan sebuah karya tari. Capaian hasil akhirnya adalah mahasiswa dapat membuat sebuah karya tari dalam bentuk sederhana dan ditampilkan dalam satu bentuk pertunjukan yang lengkap. Capaian pembelajaran mata kuliah komposisi pada pertemuan kelima adalah, yang pertama adalah memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam pengembangan konsep asas prinsip dalam praktek komposisi tari. Yang kedua adalah memahami konsep-konsep dan analisis komposisi tari secara sistematis dan objektif. Yang ketiga adalah memiliki dasar pemikiran filosofis dan teoritis mengenai pendidikan praktek komposisi tari. Dan yang keempat adalah mampu mengidentifikasi permasalahan pendidikan dan permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan capaian pembelajaran dalam bidang komposisi, maka pada pertemuan kelima ini akan terkhusus membahas tentang struktur keruangan tari. Nah, untuk struktur keruangan tari, mahasiswa mampu memberi contoh tentang struktur keruangan tari. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat variasi struktur keruangan tari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan struktur keruangan tari. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan struktur keruangan tari. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu membedakan struktur keruangan tari. Bahan kajian yang digunakan dalam struktur keruangan tari adalah terdapat dua pembagian, yaitu tentang struktur keruangan tari dalam bentuk ruang imajiner dan struktur keruangan tari dalam bentuk ruang nyata. Bahan kajian tersebut diambil dari beberapa sumber, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan struktur keruangan tari ataupun jurnal-jurnal seni yang berkaitan dengan struktur keruangan tari. Selanjutnya adalah metode pembelajaran yang digunakan adalah explicit teaching, dan strategi yang digunakan adalah instruksi langsung. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah tugas praktek individu, yaitu membuat motif gerak dasar yang kemudian dikaitkan dengan struktur keruangan tari. Mahasiswa dapat memberikan contoh, memvariasikan, mengkombinasikan, menunjukkan dan membedakan struktur keruangan tari. Tugas ini adalah tugas wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses penataan sebuah karya tari. Berikut ini adalah video pembelajaran yang sudah dilakukan dalam mata kuliah komposisi tari dengan materi
struktur keruangan tari. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Salam sejahtera. Hari ini pertemuan kita yang kelima. Kita akan membahas tentang struktur ruangan. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Pembahasan pertama, struktur keruangan tari. Yang perlu kita ketahui di awal sebelum pembelajaran dimulai adalah capaian pembelajaran. Akan Ibu sampaikan. Capaian pembelajaran kita adalah mengetahui masalah-masalah dasar tari dari sudut pandang komposisi tari dan aspek ruangan tari. Itu capaian kita. Jadi hari ini kalian diwajibkan memahami satu konsep tentang struktur ruangan tari. Apa bagiannya, apa bentuknya, apa jenisnya, itu wajib paham. Indikator pencapaian belajar adalah mampu memberikan contoh tentang struktur ruangan tari, membuat variasi dan kombinasi struktur keruangan tari, kemudian menunjukkan struktur keruangan tari. Jadi poin-poin capaian pembelajaran harus dipahami. Dan sehari ini itu kita mempelajari indikatornya struktur keruangan tari seperti itu. Tadi sebagian sudah menyampaikan kalau sedikit memahami tentang struktur keruangan tari. Lalu apakah struktur keruangan tari? Nah, dari awal kita sampaikan bahwa keruangan tari terdiri dari, pertama tadi sudah dikatakan oleh Amin bahwa ada ruang nyata. Artinya yang kasat mata, teraba, dan mewadah. Satunya lagi apa? Ruang imajiner. Artinya ruang yang dibentuk oleh tubuh penari pada saat melakukan gerak. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita berada di sini terbentuk juga ruang struktur keruangan tari itu? Terbentuk. Ruang nyatanya apakah terbentuk? Tidak. Kalau ini ruang nyata, apakah ini terbentuk? Terbentuk. Coba pahami ruang yang digunakan untuk area pentas tari. Sekarang kita mencoba tidak berada dalam pentas tari, tetapi dalam ruangan ini terbentuk dengan adanya panjang lebar tinggi. Berarti ada volume. Nah itu. Sekarang yang kedua, apakah tubuh kita terbentuk di dalam ruangan ini? Ya, terbentuk karena Terbentuk. ruang imajiner. Ya, ruangan yang ada di tubuh kita. Ruangan yang ada di tubuh kita. Ada yang lain? Dengan kata lain apa? Ada yang bisa? Coba siapa? Bisa, Bu. Bisa. Artinya? Kenapa dikatakan bisa terbentuk? Karena saat penari berada di ruang tersebut disebut ruang imajiner, yang mana ruang imajiner itu bisa dikatakan ada saat orang menari gitu. Ada saat ketika ruangan itu diisi oleh penari. Nah, betul. Seperti itu. Ya. Jadi bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini secara kasat mata. Jadi dapat dipahami suatu bentuk ruangan yang memiliki panjang, lebar, tinggi. Keruangan tersebut memiliki luas yang terukur dan memiliki bentuk yang teraba. Ya, dapat diraba. Ya, dapat kita pakai, kita gunakan. Konsep keruangan ini sangatlah jelas dan untuk berbagai pertunjukan tari biasanya memiliki tempat atau ruangan yang beragam bergantung dari bentuk penyajian tarinya. Pada dasarnya, konsep ruang nyata itu pembagiannya dua. Satu konvensional, yang satunya non-konvensional. Kalau konvensional berarti keruangan itu dapat terukur atau mempunyai ukuran yang jelas. Kalau proscenium stage itu ukuran
pendopo juga ukurannya jelas. Kemudian yang sekarang ruang non konvensional, berarti dia menggunakan ruang-ruang yang tidak memiliki ukuran yang jelas. Sekarang masuk imajiner. Seperti tadi, tubuh kita menempati ruang. Tubuh kita menempati ruang. Tadi salah satu contohnya apa? Yang termasuk dari bagian dari ruang imajiner. Pola lantai. Sebelum jauh ke pola lantai. Sebelum itu gerak. Sebelum itu yang berkaitan dengan gerak. Ketika tubuh kita menempati ruang. Ruang positif, ruang negatif. Ruang positif negatif. Coba dijelaskan. Bagaimana memahaminya? Siapa yang bisa menjelaskan dari ruang positif negatif? Ini Bu, Ya, tubuh Fitri. tubuh kita itu ruang positif Bu, terus yang di luar tubuh kita itu ruang negatif. Bisa dicontohkan? Kayak seandainya gerak seperti ini Bu, tubuh ini itu positif, terus yang di luarnya ini negatif. Iya, betul. Pinter ternyata. Ya, jadi ruang positif negatif itu tubuh kita menempati ruang. Di luar dari membentuk tubuh kita itu adalah ruang negatif. Nih, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang level. Ada berapa level? Ayo, siapa yang bisa? 3. 1. Rendah, sedang, tinggi. Siapa yang bisa mencontohkan level rendah? Level rendah Bu ya? Ya, rendah. Misal kayak gini Bu. Bisa tidak mendeskripsikan? Level rendah itu Bawah lutut sampai sini. Oh iya, oh, dari itu. lutut sampai mata kaki menyentuh lantai. Oh, ya, paham. Oke, silakan duduk. Pokoknya gitu Bu. Pokoknya gitu. Pokoknya gitu Bu. Sekarang ibu kasih sesuatu apa yang mungkin agak jelas ya. Jadi batasan pinggul kita ketika kita berdiri ini kan levelnya apa kalau berdiri? Sedang. Bagian bawah, pinggul ke bawah. Berarti ketika tubuh penari itu merapat ke lantai atau disebut dengan melantai, itu berada pada level rendah. Nah, itu bahasa ilmiahnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang siapa yang mau menunjukkan level sedang? Sedang. Ayo. Berdiri aja kan? Iya, berdiri level sedang. Tetapi kalau dalam tari apakah berdiri begini sudah level sedang? Contoh lain. Ada nggak contoh yang lain? Mendak ya Bu. Mendak. Coba contohkan mendak, ayo. Mendak itu seperti ini. Ya, walaupun kakinya sedikit ditekuk, coba mendak sedikit. Nah, tidak berada di batas pinggang. Ya, tidak berada di batas pinggang. Jadi ini levelnya level sedang. Yuk, sekarang siapa level tinggi? Level tinggi. Level tinggi. Tinggi. Saya ini tahu. Ya, level tinggi. Ditandai dengan kaki jinjit, terus melayang, melenting. Nah, sudah paham kan? Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Kita nonton video penggabungan 3 level rendah, sedang, dan tinggi. Kita amati video berikut ini.
Gabungan 3 level yaitu rendah, sedang, tinggi. Dari video tadi itu apa yang kalian temukan? Dibagi kelompok, yang satu 3 orang, yang satu kelompok 2 orang. Nggak mungkin 2 orang 1 ya. Yuk silakan merapat. Kemudian nanti siapa yang akan maju ke depan untuk mencoba menyampaikan apa temuannya. Belum masuk ke ini. Iya. Enggak, kita pembahasannya ya ini. Iya. Siapa yang mau menampilkan dulu apa temuannya? Berdiri di situ aja, kayak kalau ini satu saja, masuk berdua. Nanti kalau misalnya ada yang mau menambahkan silahkan. Seperti itu. Baik. Ayo yang lain diperhatikan dulu. Temannya mau menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya dari video yang saya tonton tadi, saya menemukan yang pertama itu area pentas. Area pentasnya itu di area tempat terbuka. Terus tadi menggunakan 3 level, ada level rendah, sedang, dan tinggi. Terus kemudian ada yang dikolaborasikan dari ketiga-tiganya, yaitu menggunakan level rendah, sedang, dan tinggi dengan gaya baik itu putri halus maupun putra halus. Lalu saya menambahkannya Bu, di dalam video tersebut juga terdapat kan tadi sudah dibahas di level Bu ya. Nah, dia menggunakan ada kata pulse, terus lokomotor movement sama stationary. Jadi dalam video tersebut juga dibahas tentang menggunakan itu dan akan membahas ataupun. Itu kalau dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kelompok 2 silakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok kami saat melihat video mendiskusikan itu ada beberapa temuan. Yang pertama itu dari level rendah, ada level rendah, sedang, dan tinggi. Nah itu saat dari video tersebut awalnya disebutkan level rendah, sedang, dan tinggi. Terus pada yang video terakhir itu ada yang campuran. Yang kedua itu video tersebut berada di tempat area terbuka atau panggung, bisa disebut panggung non konvensional. Nah, terus yang ketiga itu terdapat saat penari di video itu menggunakan level rendah, sedang, tinggi itu juga terbentuk ruang positif dan negatifnya. Ya, lalu ada beberapa macam gerak yang membentuk ruang positif pada penari. ada yang mau menambahkan? Cukup. Jadi masing-masing kelompok sudah bisa memahami bahwa penggunaan level rendah, sedang, tinggi ternyata tidak hanya terpisah-pisah. Misalnya ini hanya level sedang saja, ini hanya level rendah saja, ini hanya level tinggi saja. Tidak hanya itu, tetapi bisa dikolaborasikan. Benar apa yang disampaikan oleh Dewi. Bisa dikolaborasikan. Kira-kira dari video itu gerak yang digunakan masuk ke tradisi atau non tradisi? Tradisi. Jika tradisi saja bisa digunakan ya sebagai gerak dasar,
dengan tradisi bisa? Bisa. Sangat bisa. Buat motif 4 hitungan lalu diaplikasikan konsep struktur ruang, keruangan dalam motif gerak. Membuat uraian uraian motif dan menuliskan dalam bentuk deskripsi. Tugasnya dikerjakan selama 1 minggu, tetapi hari ini harus dicoba paling tidak ada satu atau 2 hitungan bagaimana cara membuat uraian motif, mengaplikasikan. Jadi 1 mempraktekkan, 1 menuliskan. Ya boleh digeser sedikit gak apa-apa, yang penting 1 menuliskan, 1 mempraktekkan. Menuliskan maksudnya ini gimana, Bu? Nah, menuliskan maksudnya gimana? Menuliskan atau mendeskripsikan. Kalian menemukan geraknya berapa hitungan? Ayo, berapa hitungan misalnya? 1. Tulis sikapnya dulu. Sikap tangan, sikap kaki, sikap badan, sikap kepala. Nah, sudah. Yang paling sederhana misalnya ini sikap tangannya apa ini? Apa coba? Borobudur. Nah, Borobudur. Sikap kakinya paralel merapat. Nah, seperti ini. Kemudian badannya tegak. Kepala menghadap depan, tegak berarti. Nah, sudah dari situ. Sudah? Berarti hitungan 1 kemana? Ya, misalnya hitungan 1 mau level atau arah atau apa? Hitungan 1 mau level. Level, ambil apa? Bawah. Tangan Borobudur. Level rendah dengan kaki menekuk atau duduk, ya, duduk. Nah, kepala tegak, badan sedikit membungkuk atau condong ke samping kanan atau kiri. Nah, seperti itu. Nah, oke? Misalnya hitungan 2 mau menggunakan apa? Arah. Nah, tinggal dari deskripsi ini arahnya kemana? Ada perubahan nggak dari tubuhnya? Misalnya dari ini kan sudah membungkuk duduk, ya. Kemudian tegak, otomatis arahnya mau diputar ke kanan atau ke kiri badannya. Berarti kalau diputar ke kanan ke kiri perubahan badan kan? Badan apa ini? Membelok apa? Diputar ke arah. Nah, kan dideskripsikan. Arah badan. Nah, arah badan diputar ke kanan. Nah, seperti itu. Gerak tangannya apa? Gerak kakinya apa? Gerak kepalanya apa? Apa miring kanan, miring kiri? Kalau putar ke sana apa tetap tegak ke depan? Seperti itu. Jelas belum? Jelas. Oke, yuk. 5 menit saja, jangan lama-lama. Ya, sekarang dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau maju pertama? 1. Oke, siap. Yuk. Yang mau mendeskripsikan? Saya, Bu. Oke, Lutfi. Saya gerak dulu. Berada? Bisa nggak mendeskripsikan sekaligus meragakan? Sikap tangan merentang. Lalu sikap kaki menyilang lalu menyilang. 1. Oke, siap. Terus? Lalu badan tegak, kepala tegak. Hitungan 1, tangan merentang, kaki menyilang. Kepala tegak, badan tegak. Itu hitungan 1 tadi, Bu. Hitungan 1. Terus? Hitungan 2, arah badan diputar ke kanan. Putar ke kanan.
sikap badan tegak, kepala ke depan. Ya, oke. Lanjut. Dua, hitungan dua. Hitungan 2. Hitungan dua. Langsung gerak. Dengan 2, sikap tangan sembah, kaki jinjit, sikap badan tegak, kepala arah ke depan. Terus Hitungan ketiga, sikap tangan sembah, sikap kaki kanan maju ke serong ke depan, sikap badan nyerong ke kanan tegak, kepala menunduk. Hitungan keempat, lanjut pause. ya. Sikap tangan, sikap sembah, sikap kaki kanan maju menyerong ke kanan, badan menyerong ke kanan tegak, dan sikap dan kepala menunduk. Sudah? Sudah. Oke. Kita simpulkan hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Atau Ibu mereview dulu sebentar. Kalau kelompok 1 mencoba memang untuk lengkap. Lengkap dalam arti ada levelnya, ada arahnya, ada pola langkah, ada dimensi. Untuk kelompok 2 ada sedikit yang terlewat, tidak menyebutkan gerak ini kemana sebenarnya. Misalnya, oh begini nih, ini masuk ke bagian dimensi apa, levelnya apa. Kemudian apakah ini hitungan 3, 4, apakah cuma diam artinya apa, kan gitu. Nah itu tidak diberikan deskripsinya dengan jelas. Tetapi nggak apa-apa, minggu depan masih kita bisa perbaiki. Jangan lupa untuk minggu depan gerak yang 1 itu tadi, temuan 1 itu tadi dikembangkan lagi menjadi 4 hitungan. Siap Bu. Ya. Nah sekarang siapa yang mau membuat kesimpulan tadi? Saya boleh. Oke, Dewi silakan. Oke, jadi pada pertemuan hari ini itu dapat saya simpulkan bahwa struktur keruangan tadi itu meliputi beberapa aspek. Ada ruang imajiner, terus kemudian ruang nyata, terus kemudian di situ ada pembagian yaitu ruang positif penari dan ruang negatif penari. Kemudian ada level itu ada 3. Untuk pola lantai itu ada 3. Arah itu dibagi menjadi 2, yaitu arah hadap. Yang selanjutnya itu ada arah gerak. Terus ada dimensi. Tentang bahas tentang panggung itu ada proscenium stage, pendopo. Terus ada satu lagi area terbuka itu bisa halaman, bisa sawah, rawa, dan sebagainya. Oke, sudah. Ada yang menambahkan? Lengkap Bu. Ya, Ibu menambahkan sedikit. Jadi kesimpulannya dari beberapa item yang kita pelajari hari ini, yang paling penting bahwa terbentuknya sebuah karya tari itu salah satunya adalah struktur keruangan tari. Bayangkan kalau menari itu hanya cuma di tempat begini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira menarik nggak? Tidak. Nah, berarti struktur keruangan tari mempengaruhi apa? Pola terbentuknya suatu karya tari. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan dengan tugas 4 hitungan dan deskripsinya. 4 hitungan yang sudah dijabarkan dalam konsep ruang tari. Bu, 4 dasar hitungan itu tuh tugasnya nanti beda-beda. Oh iya, satu individu satu. Per individu. Ya, terus nanti satu hitungan 1 gerak. Ya, jadi 4 hitungan itu ada 4 jari gerak yang berbeda. Oh, berarti 4 hitungan itu 4 motif berbeda. 4 hitungan gerak yang berbeda. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Tetapi dibuat dalam 4 hitungan itu dibuat menjadi levelnya, arahnya, pola lantai, dimensinya. Ya, Bu. Kalau struktur keruangan positif negatif kan sudah paham. Ya. Sudah? Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa depan di jam yang sama.
perkuliahan yang sama, jangan lupa menggunakan pakaian praktek untuk Selasa depan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Ya, dulu.